kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rizal Rianto Manggo, nama panggilan Rizal, dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pengertian sistem politik. Yang pertama, kita lihat dari sistemnya dulu, yaitu himpunan komponen yang saling berhubungan sehingga sistem dapat ditafsirkan sebagai himpunan kegiatan atau cara untuk menghasilkan sesuatu, atau dengan kata lain, sistem adalah cara untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu suatu tujuan yang ingin kita lakukan. Selanjutnya, apa itu sistem politik? Pengertian dari apa itu sistem politik. Sistem politik adalah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem. Keseluruhan interaksi yang ada di dalam sistem, yakni suatu unit relatif terpisah dari lingkungan dan memiliki hubungan yang relatif tetapi di antara elemen-elemen pembentuknya. Yang di Indonesia juga ada sistem politik Indonesia, yaitu sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia. Faktor yang punya nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendiri negara Indonesia seperti filsafat negara dan lain-lain sebagainya. Dalam banyak hal, walaupun bersifat transkandental, tapi sudah nyata diterima sebagai suatu kenyataan karirnya. Perlu dipertimbangkan pengaruh terhadap sistem politik Indonesia. Walau dipergunakan pendekatan yang menyisilkan pengaruh filsafat sebagai hasil aktivitas merenung-renung, kemudian dapat diuraikan lebih lanjut bahwa pada sistem politik Indonesia akan ditemui faktor lingkungan yang mempengaruhi suatu sistem, termasuk sistem politik. Harus secara terbuka pengaruh dari lingkungan. Baik, saya akan mengambil contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sistem yang ada di lembaga keluarga atau di dalam keluarga merupakan sistem sosial yang paling dasar yang terdapat dalam masyarakat di dalam keluarga. Contohnya, seluruh anggota keluarga selalu melakukan berbagai macam kegiatan. Itu contohnya seperti di kegiatan dalam rumah maupun dalam pekerjaan yang yaitu pekerjaan yang dikerjakan oleh anggota keluarga dalam suatu keluarga tersebut. Ada sebuah ketergantungan di sana yaitu antara anggota lainnya sehingga membentuk suatu sistem dalam keluarga, yaitu sistem keluarga. Di lingkungan juga ada sistem, itu contohnya seperti di RT, yaitu rukun tetangga, merupakan sistem sosial juga yang paling bawah dalam susunan pemerintah di desa atau suatu tingkatan di atas keluarga. Di dalam RT atau rukun tetangga, warga yang terdapat dalam rukun tetangga tersebut selalu melakukan interaksi antara tetangga, yang mana satunya adalah dengan mengadakan pertemuan rutin antara warga, arisan atau ronda. Kalau sudah terjadi kegiatan seperti itu bisa dikatakan suatu sistem, yaitu antara interaksi antara warga yang satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan dan untuk mencapai suatu sistem yang Selamat pagi Pak dosen, atas waktu yang diberikan kepada saya sehingga pada hari ini
saya akan menjelaskan politik sebagai seni pemerintahan. Politik sebagai hubungan publik, politik sebagai kompromi dan konsensus, dan politik sebagai kekuasaan. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan dulu nama saya, Risnonsius Modah, kelas A4 IP semester 8. Saya akan lanjut menjelaskan materi. Yang pertama, politik sebagai seni politik. Politik sebagai seni adalah politik menyediakan wadah untuk individu menyampaikan gagasan, pola pikir, dan lain-lain. Seni juga dapat sebagai media melanggengkan kekuasaan bagi penguasa dengan menyampaikan sebuah pemikiran dan kreativitas untuk mempengaruhi orang. Contohnya, misalnya dalam pemilihan Bupati Ende dengan visi misi membangun dari desa dan menatap kota. Hal ini yang membuat masyarakat merasa tertarik dengan visi misi para calon Bupati Ende. Pengertian politik sebagai hubungan publik merupakan sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik. Politik dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses publik yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal. Organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk memperoleh kesepahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi. Contohnya, misalnya di desa membutuhkan pembangunan jalan. Dalam hal ini, masyarakat bisa mengusulkan pembangunan jalan melalui partai politik atau melalui DPR. Yang ketiga, kompromi politik juga dapat dicontohkan dengan adanya pembentukan koalisi partai dalam pemerintahan. Hal ini sangat lumrah terjadi pada sistem pemerintahan presidensial multipartai. Tujuan adalah mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen. Ketika tidak ada koalisi, maka dikhawatirkan akan banyak goncangan yang melanda pemerintah. Contohnya berkaitan dengan pengeluaran suatu kebijakan. Namun perlu digarisbawahi bahwa koalisi partai di Indonesia tidaklah bersifat parlemen karena tidak ada jaminan hukum yang mengikat. Koalisi yang terjadi hanya berbentuk kompromi di belakang meja yang dapat berubah-ubah jika terjadi suatu kondisi yang dianggap tidak menguntungkan suatu pihak. Kemudian, ketika terjadi pengkhianatan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh partai politik koalisi tertentu, maka sulit bagi pemerintah untuk menuntut partai politik koalisi tersebut. Yang keempat, politik sebagai kekuasaan merupakan bentuk hubungan internasional ketika
entitas berdaulat melindungi kepentingannya sendiri dengan mengancam entitas lain melalui agresi militer, ekonomi, atau politik. Contohnya seperti presiden yang mempunyai kekuasaan tertinggi di suatu negara